Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ajeng Rahmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Bimbingan Konseling Universitas IKIP PGRI Madiun akan menampilkan video layanan konseling kelompok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak kedatangannya di ruangan pertemuan ini. Bu Ajeng minta salah satu di antara kalian mimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai konseling ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini anak-anak Bu Ajeng mengucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia datang untuk melakukan layanan konseling kelompok ini ya. Masih ingat nggak kalian pernah mengerjakan angket konsep diri yang di kelas? Bu Ajeng lihat ternyata skor kalian itu di bawah kategori sedang atau konsep diri kalian dikatakan rendah, tapi tidak rendah-rendah sekali. Makanya itu alasan Bu Ajeng kenapa Bu Ajeng manggil kalian untuk melaksanakan layanan konseling kelompok atau pagi hari ini. Sediakah kalian untuk melaksanakan layanan konseling ini? Iya. Kalau bersedia, Bu Ajeng akan jelaskan asas-asas yang harus kita patuhi dalam layanan hari ini. Pertama, menginginkan kepada kalian untuk terbuka satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kalian harus menjaga asas kerahasiaan. Yang ketiga adalah kesukarelaan. Ya, sebelum itu perkenalkan nama saya Muhammad Aga Rizallah. Halo, perkenalkan nama saya Najwa Nazira. Perkenalkan nama saya Azwana Cinta. Perkenalkan nama saya Anissa Santi. Perkenalkan nama saya Muhammad Waswara Gensi. Anak-anak harus mengucapkan terima kasih. Kalian sudah saling kenal, tapi Bu Ajeng sudah sedikit banyak juga kenal dengan kalian. Maka dari itu, Bu Ajeng harapkan di layanan konseling ini nanti, ayo kita bareng-bareng meningkatkan, memperbaiki kualitas konsep diri yang sempat kalian alami ini kurang baik dalam diri kalian. Ya, oke, Bu Ajeng jelaskan nanti bagaimana sih sebenarnya layanan konseling kelompok di sini. Layanan konseling kelompok di sini adalah di mana nanti kita bertukar pendapat, bertukar solusi, bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada dalam diri kita, dibantu oleh teman-teman yang lainnya. Siap? Bu Ajeng jelaskan tahapan lebih lanjut lagi. Siap. Nah, untuk menangani konsep diri kalian yang rendah ini, Bu Ajeng akan melakukan yang namanya teknik assertive training. Jadi nanti akan Bu Ajeng jelaskan mengenai sebenarnya assertive training itu bedanya apa ya dengan perilaku yang tidak asertif dengan perilaku yang asertif. Nah, ketika kalian sudah mengetahui perbedaannya nanti, Bu Ajeng minta kalian untuk bermain peran. Kalau sudah dipraktikkan, nanti Bu Ajeng minta salah satu masing-masing anggota kelompok ini menyampaikan kira-kira asertif perilakunya itu yang mana. Kalau sudah nanti kita latihan sendiri, diulang lagi, kemudian nanti kita bahas mengenai tindak lanjut yang harus kita lakukan ke depannya bagaimana. Asertif ini anak-anak, di mana tadi sudah disampaikan salah satu teman kalian, kalaupun misal Bu Ajeng disuruh untuk memegang kertas, tapi sebenarnya Bu Ajeng nggak mau, tapi tetap Bu Ajeng pegang kertasnya. Berarti ini perilaku asertif tidak Bu Ajeng? Tidak asertif atau non asertif. Kalau Bu Ajeng mohon maaf, saya tidak bisa atau tidak mau untuk memegang kertas karena Bu Ajeng lagi repot, itu asertif tidak? Asertif. Mungkin saya melakukan seperti yang dikatakan Bu Ajeng tadi yang bergulir pas awal. Kan saya kemarin disuruh pada saat itu saya kan sudah seperti lagi ngumpul sama teman-teman. Nah, saya tuh kayak itu memberitahukan suatu hal yang benar, kayak semisal saya pas itu gini loh caranya seperti ini. Nah,
tapi teman saya tuh kayak ngomong-ngomongan dalam pikiran saya tuh, saya kira dia seperti ngerasain saya ya, seperti itu. Terusnya dia itu jangan pikiran aja tuh, jangan langsung menangkap oh dia ini lagi juga saya kayak gitu. Seharusnya dia berusaha untuk berpositif thinking terlebih dahulu, atau tidak kita tanya-tanya teman saya apakah benar kayak anak ini berbicara tentang saya gitu. Jadi ketika kedua waktu saya sudah kan ada seharusnya saya berpikir positif, oh mungkin dia sedang seperti itu, kan mungkin dia benar seperti itu. Makanya saya malah berpikir negatif seperti merasa mereka sedang bicara di depan itu. Saya sering sekali merasa bahwa perilaku saya adalah anak SMP. Ketika saya disuruh nih sama ibu saya, Cok, coba cepetan cuci piring, cuci piring nyapu akan dimulai. Waktu itu saya lagi nyuci, saya melakukannya, tapi sambil marah-marah. Ngapain sih? Gitu. Jadi ada kalimat mohon maaf saya tidak bisa ya. Dia nanti akan saya kerjakan setelah Ternyata gimana? pekerjaan saya selesai atau mengerjakan tugas gitu ya. Jadi pinter-pinter PAT. Bahasa Jawanya ngono ya. Tapi sering nge-PA Tapi dengan cara yang halus. Ya. Iya Bu. Oke, selanjutnya. Mungkin ini ada beda sedikit. Saya itu pernah mengajar teman saya. Dia posisinya itu kayak belum paham materi yang dijelaskan sama guru ini. Tetapi waktu saya mengajari anak ini, dia selalu ngeyel. Terus saya tetap bantah. Terus saya berpikir kayak gini, kalau kamu ngeyel, yes aku nggak mau kayak nenangin kamu. Soalnya gini, kalau misal dia bahasanya mungkin lebih halus atau mengkritik saya tuh nggak apa-apa. Soalnya setiap orang kan masih punya hak untuk mengkritik. Tapi mungkin kritiknya tuh lebih halus kayak maaf sebelumnya kalau lebih baik kayak gini, lebih baik kayak gini. Tetapi dia tidak, dia dengan nada yang tinggi dan kasar itu membuat saya kayak mindset saya tuh kayak kalau nggak punya takdir saya ya udah kayak gitu. Inisiatifnya mungkin dari Adil sendiri, dia bisa membicarakannya secara langsung. Kayak kalau temannya ngeyel, dia bisa tanya, kenapa kamu masih ngeyel? Menurut kamu apa yang salah dari jawaban saya? Apakah kamu bisa membenarkan? Sedangkan di posisinya kan teman Azwa dia nggak bisa. Maaf sebelumnya teman-teman, saya ingin menyampaikan apa yang saya pendam selama ini. Mungkin kalian lebih baik untuk menjaga nama kelas kita. Kalian harus bisa menjadi lebih tertib lagi, menjadi berusaha untuk apa yang diinginkan oleh Bapak atau Ibu guru. Dan juga mungkin masalah ini hanya berakibat pada satu anak, tetapi nanti imbasnya nanti satu kelas, dan mungkin itu nama baik kelas kita pun nanti juga akan terkena. Seringkali di pembelajaran kita dilakukan presentasi. Sebenarnya ini sama dengan yang saya bicarakan tadi. Saya sering mendengar saat berada di banyak orang. Saya mampu melakukan semua itu. Hanya saja saya sering merasa kalau saya ini kurang sekali ya di sini. Saya presentasi, saya rasa saya bisa presentasi dengan cukup baik. Hanya saja saya masih kayak minder, mungkin dari penampilan saya atau penguasaan materi saya. Kalau saya presentasi itu masih sering kayak pakai masker, sehingga saya mikir kayak teman-teman tuh melihat presentasi saya apakah saya sudah baik atau belum ya. Lalu saya berpikir saya masih sering kayak saya bisa nggak dia presentasi ini, saya takut nggak bisa dan nilainya nggak maksimal. Menurut saya tuh diri kita tuh harus
menanamkan pola pikir kayak selalu optimis gitu. Kayak kalau maju nggak berani, ya udah, yang penting itu maju gitu. Yang penting maju, kayak saya berani, optimis gitu. Nggak usah pikirin yang lain, yang penting itu maju. Ya, saat ini saya sedang presentasi di kelas dan saya berusaha, walaupun ada pikiran buruk yang masih berkecamuk, saya akan berusaha untuk menggantinya dengan pemikiran positif, dengan saya bisa presentasi ini dengan baik. Saya sudah belajar untuk menguasai materi ini sehingga saya bisa menjelaskan kepada teman-teman dan teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Saya itu main game gitu. Main game, satu tim itu ada 5 orang. Pasti kan ada yang memiliki kekurangan sama kelebihan sama yang ya setara gitu. Dan saya itu kayak pas lagi di dalam gamenya itu kayak melihat teman saya itu kayak jago banget gitu, lebih dari saya gitu. Kayak dia itu kayak sombong gitu Bu, sombong. Terus kayak komentari permainan saya gitu, kayak kurang gini. Nah, saya tuh mikir, kok dia itu bisa mengomentari saya padahal itu kita sama-sama manusia gitu, setara. Maka dia lebih dari saya gitu. Kakak kan juga ingin dominan ya. Mungkin kakak bisa kayak belajar bareng. Kayak kamu nanya-nanya ke dia kayak, kamu tuh gimana kok bisa jago? Seharusnya kamu kayak ngajarin kita dong, biar kita pas main bareng tuh kita bisa sama-sama dominan, kita bisa sama-sama menang gitu. Ya mungkin saya berpikirnya kayak pola pikir saya yang kayaknya kayak mikir meminta maaf kepada dia tuh kayak naif gitu Bu. Sama saja teman saya tuh kayak, alah kamu tuh sudah gini ya gini aja gitu. Yang penting saya kayak belajar di tempat lain gitu. Ya itu Berpikir positif. ya berpikir positif gitu. Ya itu paling cuma candaan gitu di tongkrongan saja. Iya. Bojen minta kalian untuk mencatat apa yang kalian lakukan dalam sehari-hari yang menurut kalian itu tidak asertif, terus kemudian kalian udah menjadi asertif dan lain sebagainya. Terus dieksplorasi apa yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bisa dicatat di lembar kartu asertif yang Bojen bagikan satu-satu. Pesan saya setelah melakukan kegiatan pesan ini adalah kita lebih terbuka dan saling merevisi satu sama lain. Jadi saling memberi nasihat dan juga bisa merevisi diri sendiri. Berarti kira-kira Bojen bisa bersama-sama kalian untuk bertukar pengalaman terkait dengan penugasan ini kapan? Kira-kira Atau 1 minggu lagi? Mungkin pas pelajaran GKJ kelas saja. Oke, kita bertukar pikiran ya. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan nanti pertemuan selanjutnya Bojen akan berikan angket konsep diri lagi. Semoga nanti hasilnya bisa bertambah sehingga menjadi konsep diri yang lebih baik. Oke, jangan lupa nanti Bojen share link evaluasi pelaksanaan yang hari ini dilakukan, diisi ya. Untuk menghadiri kegiatan asertif pada hari ini, nanti kita panjatkan puji dan puji syukur dan juga berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Oke, untuk hari ini cukup anak-anak. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu.